Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 3 Juli 2012, sekitar jam 10 malam di kota Santau, Provinsi Guangdong, Cina, seorang pemilik wisma tamu bernama Cheng sedang melakukan pembersihan terakhir di penginapannya. Namun saat membersihkan tangga di lantai 3, dia melihat ada beberapa tetesan darah di anak tangga. Seketika Cheng teringat bahwa sebelumnya ada seorang tamu pria yang turun sambil membawa sebuah koper. Tetapi saat itu dia tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan melanjutkan pekerjaan. Ketika memasuki kamar 306 yang kosong, dia mendapati tempat tidur telah tertata rapi dan lantai tampak telah dibersihkan secara menyeluruh. Namun ada satu hal yang mencurigakan, di mana tampak sebuah tas travel hitam yang terbuka sebagian dan dibiarkan tergeletak di sudut kamar mandi. Karena penasaran dia pun mendekati tas tersebut dan membukanya, di mana setelahnya Cheng membeku ketakutan dan segera berlari keluar kamar untuk menghubungi polisi yang tiba 30 menit kemudian. Setibanya di TKP, polisi menyatakan bahwa tas tersebut berisi kepala seorang wanita yang telah terpisah dari tubuhnya. Berdasarkan ciri-ciri fisik, mereka menduga bahwa korban kemungkinan berusia 30-an dengan rambut panjang, tubuh ramping, dan berat serta tinggi badan yang belum bisa diketahui. Dari retakan pada tulang leher, serta tali merah yang di dekat kepala, menunjukkan bahwa dia dicekik hingga tewas sebelum akhirnya dipisah-pisahkan. Jejak darah yang terdapat di sudut-sudut kamar mandi, serta pada garis-garis lantai, mengkonfirmasi bahwa kamar 306 adalah merupakan TKP utama. Hal ini terlihat dari upaya pelaku untuk membersihkan kamar dengan sangat teliti dan hanya menyisakan sedikit bukti. Dan satu-satunya bukti yang bisa ditemukan adalah sidik jari yang menempel di sebagian kasur. Tetapi sayangnya, hal ini tidak cukup jelas untuk diidentifikasi. Dalam kamar tersebut, polisi juga menemukan sebuah tas kecil berwarna pink muda yang di dalamnya berisi kosmetik wanita, sebuah gunting kecil, sebungkus manisan kurma. Selain itu juga terdapat sebotol minuman bernutrisi dan sebuah charger ponsel. Namun meskipun barang-barangnya beragam, tidak satupun di antaranya yang memberikan petunjuk penting. Dengan temuan ini, polisi pun segera membentuk profil awal tersangka, di mana dia merupakan seorang pria dewasa dengan daya tahan serta mental yang kuat. Dia juga memiliki saraf yang stabil dan kemungkinan sebelumnya telah memiliki catatan kriminal. Dari keahliannya memotong tubuh, menunjukkan bahwa dia mungkin seorang tukang daging atau profesional medis atau seseorang yang mungkin sebelumnya pernah melakukan tindakan serupa. Polisi segera melakukan penyidikan besar-besaran yang prioritas utamanya adalah untuk mencari identitas korban. Tetapi karena wisma tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan tamu tidak perlu menunjukkan identitas saat check-in, sehingga satu-satunya informasi yang diketahui bahwa kamar tersebut disewa oleh seorang pria parubaya. Penyidik pun memeriksa CCTV di sekitar area wisma dengan harapan dapat mengidentifikasi pelaku dan juga korban. Namun karena di hari kejadian CCTV tidak berfungsi dengan baik, sehingga mereka hanya merekam beberapa klip pendek. Tetapi mereka cukup beruntung karena di antara rekaman yang tersisa, polisi melihat pria yang menyewa kamar 306. Dari rekaman di hari kejadian, sekitar jam 5.13 sore, tampak pelaku yang memakai baju putih berjalan dengan santai di lorong lantai 3 sambil membawa sebuah tas travel hitam. Cheng pun mengkonfirmasi bahwa pria itu telah check-in sekitar jam 3 sore di hari yang sama. Namun dia tidak tahu kapan korban masuk ke kamar tersebut. Namun menurut pengakuan dari tamu yang menginap di kamar sebelah, pada hari yang sama sekitar jam 4.30,
dia mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari dalam sana, yang menunjukkan jika korban telah berada di kamar itu sebelum jam tersebut. Cheng menggambarkan pria tersebut berusia sekitar 30 tahun, tinggi 170 cm, dengan tubuh sedang dan berambut tipis serta jarang. Ketika meninggalkan wisma, dia terlihat mengendarai sepeda motor berwarna merah yang menunjukkan bahwa kemungkinan dia tinggal di sekitar TKP. Polisi pun mulai memeriksa CCTV dari persimpangan terdekat, tetapi karena lingkungan yang semrawut serta resolusi kamera yang rendah, sehingga hal ini menyulitkan identifikasi. Pada jam 3.51 sore, pelaku tampak berada di persimpangan dekat wisma. Setelahnya dia berhenti di pasar dan tampak sedang menunggu seseorang. Yang 5 menit kemudian muncul seorang wanita berbaju merah. Meskipun gambar dalam rekaman tersebut buram, namun dari profil wajah serta model rambut, polisi memastikan jika wanita tersebut adalah korban. Dan dari gerak-gerik tubuh serta interaksi keduanya, penyidik menyimpulkan bahwa keduanya kemungkinan saling kenal. Dari analisa waktu serta kesaksian tamu wisma, polisi memperkirakan korban memasuki kamar sekitar jam 4 sore dan tewas kurang dari 30 menit kemudian. Pada jam 5.13 sore, pelaku keluar dari kamar dan kembali sekitar jam 8.49 malam dengan membawa sebuah koper. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan kejahatan dengan sangat matang. Untuk mencari identitas keduanya, polisi mengirim 2 tim untuk melakukan pemeriksaan CCTV dalam radius yang lebih besar di sekitar area tersebut. Sedangkan tim lainnya bertugas menyebarkan peringatan ke distrik-distrik terdekat sambil mencari informasi dari para warga. Keesokan harinya polisi mendapat info yang mengejutkan dari kepolisian di kota Jiang. Mereka melaporkan bahwa 6 bulan sebelumnya juga terdapat kasus serupa yang terjadi di distrik Longcheng. Saat itu mereka menemukan tubuh seorang wanita tanpa kepala yang berada di sungai di bawah jembatan Yongdong. Korban adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun dengan tinggi sekitar 160 cm. Meskipun penyidikan telah dilakukan secara menyeluruh, namun identitas korban tetap tidak diketahui dan tidak ada jejak pelaku yang ditemukan. Karena metode yang digunakan dalam kasus di kota Jiang sangat mirip dengan yang digunakan dalam kasus di Wisma Cheng, sehingga polisi mencurigai bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Namun sayangnya, karena dari kasus kota Jiang hanya terdapat sedikit petunjuk, sehingga penyidik kesulitan untuk menemukan pelaku. Dalam masa-masa ini dari pemeriksaan CCTV yang berada di dekat Wisma, menunjukkan bahwa korban dan pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor. Namun karena posisi motor terlalu jauh dari kamera, sehingga plat nomornya tidak terbaca. Untuk mencari lebih lanjut, saat itu polisi menyusuri rute yang mungkin dilewati oleh keduanya. Namun lagi-lagi mereka kehilangan jejak karena rekaman CCTV terakhir kalinya memperlihatkan saat keduanya berada di persimpangan jalan. Yang hal ini menunjukkan kemungkinan rumah atau tempat yang akan dituju oleh pelaku berada di sekitar area tersebut. Selama 3 hari ke depan polisi masih melakukan pencarian, tetapi sayangnya semuanya gagal ditemukan. Sedangkan pencocokan dengan daftar orang hilang di kota Santau juga tidak menemukan hasil. Namun harapan mereka kembali muncul dari benda kecil yang ditemukan di kamar 306. Sebungkus kurma manisan yang masih terbuka menunjukkan stempel harga dari Biro Inspeksi Harga Kota Zhongshan. Yang hal ini menandakan bahwa korban mungkin membeli makanan itu di kota tersebut yang berjarak sekitar 450 km dari TKP. Berdasarkan temuan ini, polisi menyusuri semua kedatangan bus di Nanxiang, terutama yang tiba sebelum waktu perkiraan kasus terjadi. Dan dari rekaman CCTV di Terminal Nanxiang, sebuah bus dari Zhuhai yang transit di Zhongshan tercatat tiba sekitar jam 3 sore. Sang sopir mengatakan bahwa saat berada di Zhongshan hanya ada 1 penumpang wanita yang naik, dan wanita tersebut memiliki ciri-ciri yang sama seperti korban.
Setelah memastikan bahwa korban berasal dari Zhongshan, polisi segera menghubungi pihak berwenang setempat dan mencocokkan deskripsi korban dengan laporan orang hilang. Dengan bantuan dari kepolisian Zhongshan, mereka pun berhasil mendapatkan identitas korban yang diketahui bernama Jin Feng. Wanita berusia 30 tahun itu berasal dari provinsi Shanxi dan bekerja di panti pijat kaki yang berada di kota Zhongshan. Suaminya yang bernama Go Hua mengaku bahwa pada pagi hari di tanggal 3 Juli, istrinya pamit akan mengambil shift malam. Karena hal ini sudah biasa terjadi, sehingga sang suami tidak merasa curiga. Namun saat Jing Feng tidak pulang hingga tanggal 5 dan ponselnya tidak aktif, Go Hua pun menghubungi pemilik panti pijat. Tetapi sang bos juga mengatakan bahwa Jing Feng tidak masuk kerja sejak 2 hari yang lalu. Mendengar hal ini, Go Hua yang khawatir segera melapor pada polisi. Saat diperlihatkan rekaman CCTV, Go Hua pun segera mengenali istrinya. Namun dia merasa heran mengapa Jing Feng berbohong dan menempuh perjalanan jauh untuk bertemu pria misterius di sebuah wisma. Go Hua mengaku tidak mengenal pria itu karena dia dan istrinya adalah imigran yang pindah ke Zhongshan untuk bekerja, dan mereka juga tidak memiliki teman atau kenalan pria di daerah Santau. Tetapi berdasarkan riwayat panggilan di ponsel Jing Feng, menunjukkan bahwa sebelum kejadian itu, dia seringkali melakukan panggilan telepon ke nomor seseorang yang berada di daerah Santau. Nomor tersebut berakhiran 0657 dan panggilan terakhir dilakukan pada jam 3.56, tepat setelah kedatangannya di terminal bus Nanxiang. Karena menduga jika pemilik nomor tersebut adalah sang pelaku, polisi pun mendatangi pihak provider ponsel. Tetapi sayangnya, mereka tidak mau memberikan data pelanggan. Walaupun nomor itu terdaftar di daerah Santau, tetapi aktivitas utamanya seringkali berada di kota Jiang. Polisi pun mengalihkan penyidikan ke kota Jiang, yang di sana mereka mengeluarkan pemberitahuan publik serta menawarkan imbalan bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang sang tersangka. Pada sore hari di tanggal 7 Juli 2012, polisi mendapat panggilan dari seorang penduduk desa di pinggiran kota Jiang. Dia mengaku melihat pria parubaya yang tampak mencurigakan dengan tampilan yang mirip dengan tersangka. Walaupun desa tersebut dihuni lebih dari 3.000 orang, yang sebagian besar adalah migran yang datang dan pergi, tetapi saat melihat Xiang Fu, si pelapor merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dengan adanya laporan tersebut, polisi pun segera datang dan tiba di sana pada dini hari. Dengan menyusuri gang sempit dibantu penerangan seadanya, mereka mulai menanyai para warga yang masih terbangun. Dan setelah cukup lama, polisi berhasil menemukan pelaku yang tinggal bersembunyi di antara rumah-rumah yang berdempetan. Pria itu diketahui bernama Xiang Fu, yang saat itu berusia 42 tahun dan berasal dari kota Guizhou. Dia bukan pendatang baru dalam dunia kriminal dan pernah dipenjara selama 2 tahun atas kasus pencurian. Setelah bebas di tahun 2000, Xiang Fu menghilang dari radar hukum, yang dimana 2 tahun kemudian bersama dengan istrinya yang bernama Chen, dia pun pindah ke kota Santou. Di sini dia sempat bekerja di pabrik percetakan. Namun pekerjaan itu hanya sementara karena tidak lama setelahnya dia kembali menganggur selama 2 tahun sebelum akhirnya bekerja sebagai sopir taksi yang hanya memiliki gaji seadanya. Ketika polisi memperhatikan wajahnya dan membandingkan dengan catatan kepolisian di tahun 2000, pada awalnya mereka sangat kaget. Karena di antara kedua foto tersebut, wajah Xiang Fu tampak sangat jauh berbeda. Sehingga pada awalnya, polisi sempat menduga jika mereka salah tangkap. Dalam dokumen lama, menunjukkan Xiang Fu muda dengan sorot mata yang tajam. Sedangkan yang ada di hadapan mereka saat ini, hanyalah seorang lelaki tua yang lusuh kumal bau dan sorot mata lelah. Di mana saat digerebek dia dalam kondisi sedang tidur dan tidak melawan saat diborgol. Tetapi untungnya, sistem database di kepolisian berhasil mengkonfirmasi identitasnya. Di ruang interogasi, dengan tenang Xiang Fu mengaku
jika dialah yang telah membunuh Jing Feng. Tetapi tidak cukup sampai di sana, dia juga mengatakan bahwa dirinya sedang menjalankan sebuah keadilan. Walaupun kata-kata tersebut terdengar dingin, namun berhasil membuat para polisi merinding. Di mana setelahnya, dia mengakui beberapa kasus lainnya yang selama ini masih menjadi kasus dingin. Yang terjadi sebenarnya, sesaat setelah pindah ke Santou, sang istri Chen yang cantik tiba-tiba meninggalkannya dan berpaling ke pelukan seorang pengusaha kaya. Yang sejak saat itulah, kehidupan Xiang Fu seketika mulai berubah. Dia kehilangan semangat, kehilangan tujuan, dan juga kehilangan harga diri. Namun di tengah-tengah permasalahan tersebut, Xiang Fu juga sempat menjalin hubungan. Dia berpacaran dengan seorang wanita muda bernama Xiao Mei yang juga sama-sama berasal dari Guizhou. Mereka bahkan telah membicarakan tentang pernikahan, di mana gadis itu menyatakan bahwa sebelum menikah, Xiang Fu harus membeli sebuah rumah. Walaupun bagi orang-orang permintaan itu terdengar wajar, namun bagi Xiang Fu justru terdengar bagaikan dentuman palu godam. Karena sesungguhnya dia tidak mampu memberikan apapun yang Xiao Mei mau. Karena tidak sanggup memberikan apa yang dimau, pada akhirnya Xiao Mei pun pergi meninggalkannya. Yang karena hal inilah, Xiang Fu merasa patah hati dan tidak berdaya. Yang dimana dia merasa jika semua kegagalan tersebut bermula dari kemiskinannya. Untuk melarikan diri dari kenyataan, dia pun mulai kecanduan chatting online di aplikasi yang bernama Kiki. Di sana Xiang Fu menciptakan dirinya dalam versi yang berbeda dan mengaku sebagai pengusaha kaya, sukses dan juga menggoda. Dan karena hal inilah, dia pun mendapat banyak pesan dari ratusan wanita muda yang tertarik dengan profilnya. Tetapi di saat para wanita itu mulai mendekat, di saat inilah Xiang Fu mengakui jika sebenarnya dirinya hanyalah seorang sopir taksi. Akibat pengakuannya, semua wanita tersebut tentunya mulai menjauh karena tidak seorang pun yang ingin hidup susah. Dan Xiang Fu yang terluka menganggap semua wanita adalah sama, mata duitan, palsu, dan penuh kepura-puraan. Dengan semua kekesalannya, dia mulai memupuk bibit kebencian terhadap wanita yang dianggap tidak tulus serta ingin memberikan mereka pelajaran. Hingga di satu waktu saat sedang online, dia pun berkenalan dengan Jing Feng, yang di saat itu seperti biasanya Xiang Fu mengaku sebagai pengusaha dan memiliki bisnis di kota Santou. Mendengar hal ini, dengan semangat Jing Feng pun mengajak untuk bertemu tepat di tanggal 3 Juli. Xiang Fu pun mengundang Jing Feng datang ke Santou dan membawanya ke wisma tamu. Pada awalnya Xiang Fu berencana akan melakukan happy ending dan setelahnya menguras uang milik Jing Feng. Namun saat Jing Feng menyadari ada sesuatu yang salah, dia pun menolak dan bermaksud meninggalkan kamar itu. Tetapi Xiang Fu yang panik dengan cepat mencekik wanita itu hingga tewas di tempat dengan menggunakan seutas tali merah yang selalu dibawanya. Saat melakukan penggeledahan di kamar Xiang Fu, polisi menemukan 8 akun Kiki yang berbeda dengan 3.000 nomor kontak milik wanita. Selain itu di sana juga terdapat 2 ponsel, 2 laptop, pakaian, dan jam tangan wanita yang merupakan milik korban lainnya. Tetapi wanita-wanita tersebut bukanlah Jing Feng atau korban-korban sebelumnya. Karena Xiang Fu tinggal sendirian, polisi menduga barang-barang itu milik wanita lain yang telah bepergian untuk menemuinya. Namun Xiang Fu membantah tuduhan tersebut, sehingga untuk mengungkap adanya kemungkinan hubungan, penyidik kembali menyusuri riwayat chatnya dan menemukan 5 akun wanita yang menyebutkan rencana untuk bertemu Xiang Fu. Dari 5 wanita yang diduga terkait dengan Xiang Fu, 3 wanita gagal untuk ditipu, sedangkan 2 wanita lainnya diduga telah menjadi korban. Namun saat dihubungi, ketiga wanita pertama menolak bekerja sama dengan polisi, dan 2 orang lainnya mengaku telah dirampok dan diperkaos. Tetapi sayangnya mereka tidak berani melapor karena untuk menghindari rasa malu. Korban yang bernama Nona Yang ditipu dengan kedok investasi hotel kemitraan, di mana Xiang Fu mengajaknya bertemu di sebuah restoran, dan di saat Nona Yang lengah, dia pun segera mencuri motornya.
Motor yang senilai 9 juta itu pun dijual oleh Xiang Fu dengan harga hanya 1,8 juta. Selang beberapa waktu setelahnya, Xiang Fu membujuk korban berikutnya bernama Nona Xin untuk menemuinya di sebuah wisma di distrik Jinping. Dan setibanya di sana, Nona Xin seketika diikat dengan tali dan selotip sebelum akhirnya dia diperkaos. Dan sebelum pergi, Xiang Fu pun mencuri semua barang-barangnya, termasuk laptop, sebuah kamera digital, ponsel, jam tangan, dan juga uang tunai. Dengan adanya temuan tersebut, polisi meyakini bahwa Xiang Fu sengaja mengambil pakaian para korban dengan tujuan agar para wanita itu tidak bisa melawan. Sehingga hal ini menjelaskan mengapa di rumahnya ada banyak baju wanita. Tetapi walaupun polisi telah mengetahui motif kejahatan serta korban Xiang Fu, namun mereka juga percaya bahwa pria itu terlibat dalam kasus jasad tanpa kepala yang ditemukan dekat jembatan Yongdong pada Desember 2011. Untuk mencari petunjuk, polisi kembali mengunjungi Jiang untuk melakukan investigasi lanjutan. Dengan bantuan kepolisian setempat, mereka pun mendapat info bahwa di saat kasus jasad tanpa kepala terjadi, Xiang Fu telah tinggal di kota tersebut, di mana rumahnya berada di hulu sungai Rongjiangbai yang hanya terletak sekitar 3 mil dari TKP. Meskipun fakta ini semakin menguatkan kecurigaan polisi, tetapi Xiang Fu memilih untuk tetap bungkam, sehingga penyidik berusaha mencari petunjuk lain dengan memeriksa catatan telepon Xiang Fu. Tetapi alih-alih menemukan keterkaitannya dalam kasus jasad tanpa kepala, mereka justru menemukan Xiang Fu terlibat dalam kasus lain. Di sana mereka menemukan satu nomor dari Guangdong yang sering berkomunikasi dengan Xiang Fu tepat sebelum tanggal 12 Juni 2012. Bahkan pada satu waktu, dalam sehari mereka bisa berkomunikasi sebanyak 10 kali. Dan tiba-tiba aktivitas tersebut berhenti tepat di tanggal 12 Juni. Karena hal ini sangat mencurigakan, polisi pun kembali memeriksa nomor tersebut dan mencari data si pemilik nomor. Berdasarkan pemeriksaan, nomor itu diketahui milik seorang wanita berusia 46 tahun bernama Li Feng. Dia tinggal di kota Bahai yang merupakan daerah otonomi Guangxi. Menurut putrinya, pada 12 Juni ibunya berpamitan untuk bertemu seorang pengusaha dari Santau yang akan menawarkan memberinya pekerjaan. Saat itu Li Feng berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor. Namun pada malam harinya, telepon Li Feng sudah tidak bisa dihubungi. Dan ketika keesokan harinya Li Feng masih belum pulang, sang putri pun melaporkannya sebagai orang hilang. Berdasarkan pengakuan sang putri, Li Feng sudah lama bercerai. Namun dia aktif berkenalan secara online dengan seseorang yang bernama Feng. Saat memeriksa riwayat obrolannya, polisi tentunya sudah tidak kaget lagi saat mengetahui bahwa teman yang ditemuinya di Jiang adalah Xiang Fu sendiri. Ketika polisi menunjukkan bukti-bukti tersebut, Xiang Fu yang gelisah tampak gemetaran sambil terus-terusan minum air. Hingga sejam kemudian, dia mengaku bahwa saat berkenalan, Xiang Fu mengaku sebagai pengusaha untuk merayunya. Dan agar Li Feng mau datang untuk bertemu, dia pun menjanjikan akan memberi pekerjaan. Saat bertemu, dia tertarik pada Li Feng yang meskipun sudah berumur tetapi tetap menjaga penampilannya. Dan karena menyukai wanita itu, Xiang Fu pun mulai berkata jujur tentang kondisinya, di mana saat itu dia juga mengajak Li Feng untuk berpacaran. Namun Li Feng yang merasa tertipu justru menjadi sangat marah, sehingga keduanya mulai bertengkar hebat hingga akhirnya Xiang Fu mencekik Li Feng dengan menggunakan tali merah dan kemudian memisah-misahkan jasadnya. Walaupun di saat ini Xiang Fu telah mengakui 2 kasus pemisahan jasad, tetapi polisi masih belum menemukan petunjuk atas keterlibatannya dalam kasus jasad tanpa kepala di Sungai Yongdong. Sehingga untuk melakukan penyidikan mendalam, polisi mengirim 3 orang detektif ke kampung halaman Xiang Fu. Berdasarkan informasi dari warga desa, diketahui bahwa Xiang Fu memiliki 3 orang saudara, dan selama beberapa generasi, keluarganya telah tinggal di area pegunungan.
Ayahnya yang miskin telah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan berharap anak-anaknya bisa meninggalkan pegunungan untuk hidup yang lebih sukses. Ketika mendengar berita tentang Xiaofu, lelaki tua itu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa putranya akan melakukan kejahatan sekeji itu. Meskipun telah tinggal di desa itu selama beberapa waktu, tetapi detektif masih belum menemukan bukti secara langsung tentang adanya keterlibatan Xiangfu dalam kasus jasad tanpa kepala. Dan karena polisi telah mengetahui tentang masa kecilnya yang miskin, merana dan menderita, sehingga mereka menggunakan trik baru agar pria itu mengaku, di mana mereka tidak menggunakan ancaman, tetapi dengan menyentuh masa kecilnya, tentang ayahnya yang miskin, tentang hidup di pegunungan Guizhou, serta tentang harapan yang tidak pernah tercapai. Saat emosinya mulai goyah, Xiangfu diminta merekam pesan untuk orang tuanya. Yang dalam rekaman tersebut, Xiangfu mulai meminta maaf pada keluarganya, serta mengungkapkan semua penyesalan. Dan ketika puncak emosinya mulai runtuh, dia pun menangis dan mengatakan bahwa dialah pelaku atas kasus jasad tanpa kepala. Menurutnya korban bukanlah wanita yang dikenal secara online, melainkan Xiaomei, sang mantan pacar, yang dihabisinya setelah mereka bertengkar hebat akibat wanita itu ingin putus karena Xiangfu tidak mampu membeli rumah untuk pernikahan mereka. Saat itu dia mencekik Xiaomei hingga tewas dan setelahnya dipisah-pisahkan sebelum akhirnya dibuang dari atas jembatan Yongdong ke sungai Teluk Rongjiang. Dengan adanya pengakuan tersebut, polisi segera menghubungi keluarga Xiaomei untuk meminta sampel DNA-nya, yang setelah diperiksa, DNA tersebut dinyatakan cocok dengan DNA korban. Selama interogasi, Xiangfu berulang kali mengatakan bahwa motif kejahatannya adalah murni karena keadilan. Walaupun pada awalnya Xiangfu mengaku menipu hanya demi uang dan demi cinta, namun motif sebenarnya adalah memberikan mereka pelajaran di mana dia ingin menunjukkan bahwa uang bukanlah segalanya dan mereka tidak boleh dibutakan oleh harta. Dalam persidangan yang dilakukan pada 2014, Xiangfu dinyatakan bersalah atas perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan juga penodaan pada jasad. Dia pun divonis hukuman mati dan semua aset pribadinya disita. Namun sesaat setelahnya, dia pun mengajukan banding yang ditolak setahun setelahnya. Saat itu pengadilan tinggi menguatkan putusan awal serta meneruskan kasus tersebut ke Mahkamah Rakyat Agung untuk mendapatkan persetujuan. Dan tepat pada tanggal 26 Maret 2017, pada akhirnya Xiangfu pun menjalani eksekusi dengan cara ditembak. Selama kasus berjalan, pengadilan menyatakan bahwa Xiangfu telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk membalas dendam terhadap rasa hina yang tumbuh dari kemiskinan dan penolakan. Dan dunia virtual memberinya topeng untuk memburu para wanita yang dianggapnya pantas untuk dihukum. Tetapi pada akhirnya topeng itu harus terlepas, yang dibaliknya memperlihatkan bahwa dia hanyalah seorang pria lemah yang kalah oleh kejamnya kehidupan. Dengan adanya kasus ini, mengingatkan banyak orang agar selalu berhati-hati dan tidak mudah terayu dalam pergaulan online. Dan pertemuan dengan orang asing yang biasanya hanya dilakukan berdua saja, mulai sekarang sebaiknya dihindari.